mari berlari mengejar impian, takkan berhenti meski hujan badai datang. Dengan kekuatan hati kita terus maju, di setiap langkah kisah baru kita tuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnawi dengan nomor induk mahasiswa 2502 20 10 100. Saya peserta PPG batch 3 tahun 2025 Universitas UIN Araniri Banda Aceh. Saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 11 Aceh Timur. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada pelajaran PPKN dengan materi makna dan arti lambang Pancasila pada kurikulum Merdeka. Yuk sama-sama kita saksikan. Guncangkan tangan, gerak. Tegak, gerak. Barisan laki-laki, maju jalan. Barisan perempuan, maju jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Apa yang kita belajar hari ini diberkahi oleh Allah dan berguna bagi nusa dan bangsa. Untuk memimpin doa, Bapak panggilkan yang mewakili satu orang yang dari laki-laki, kita silakan ke depan. Tolong dipimpin doa, yang lain semua ikut. Bapak akan mengecek dulu perhatian daripada siswa-siswa Bapak. Jadi untuk itu mohon silakan berdiri sebentar. Silakan duduk kembali. Jadi sekarang Bapak akan
pertama Ahmad Damanuri, Amira Ravanda, Arif Abdal, Asmaul Husna, Jul Raisya Al-Asya. Kira-kira ada yang sakit? Ada tidak? Siapa? Kenapa dia sakit atau ledim? Dan tidak. Kalau dia sakit, tidak makan, dia diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan besok bisa sekolah seperti. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke pelajaran, adapun pelajaran kita hari ini berjudul arti lambang Pancasila. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak akan menanyakan beberapa pertanyaan. Mungkin ada yang bisa menjawab. Ini ada pertanyaan, kurang lebih ada 4 pertanyaan. Siapa yang bisa untuk nomor 1 tolong dijawab. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 adalah mengapa bangsa Indonesia memiliki lambang negara? Siapa yang bisa jawab? Untuk soal nomor 1, siapa yang bisa jawab? Nah, silakan. Suaranya yang keras. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Bagaimana, puas dengan jawaban teman kita tadi? Kemudian ada satu lagi. Nomor 2, Bapak ingin menanyakan apa makna tulisan dari Bhinneka Tunggal Ika yang ada di ekor burung Garuda? Oh, boleh. Oke, baik. Apa yang lain bisa? Bisa ya? Baik. Terima kasih untuk teman kita. Apa? Semua puas? Oke. Anak Bapak pandai-pandai ya. Kemudian untuk kode yang nomor 4. Ya, nomor 4. Pertanyaannya agak sulit sedikit, tapi insya Allah anak Bapak bisa menjawab. Baik, nomor 4 soalnya adalah bagian lambang mana yang menurutmu paling penting dan mengapa? Siapa yang bisa jawab untuk soal nomor 3? Tunjuk tangan. Oke, silakan. Suaranya yang besar. Ya. Oke, sangat baik jawaban teman kita, yaitu Khairil. Jawabannya sangat puas untuk kita dengarkan semua dan sangat cocok dari pertanyaan Bapak. Tepuk tangan dulu. Baik, kita berapa pertanyaan lagi? 1. Ini pertanyaannya agak tidak terlalu sulit. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana perasaanmu jika lambang negara kita
dalilkan. Nah, coba jawab. Saya akan merasa sedih, marah, dan kecewa karena lambang negara adalah simbol kehormatan bangsa. Melencengkannya berarti tidak menghargai perjuangan para pahlawan dan merendahkan jati. Ya, bagus, sangat bagus jawaban dari teman kita. Kita tidak mau lambang negara kita dilecehkan oleh orang lain. Yang jelas kita sangat marah. Baik, itulah pertanyaan 4-empatnya. Alhamdulillah bisa dijawab dengan benar dan Bapak merasa sangat puas untuk kalian semua. Coba tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Untuk sekarang langsung kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu apa tadi judulnya? Arti lambang sila Pancasila. Ada berapa sila Pancasila? 5. Baik. Nah, inilah burung Garuda. Ada 5 sila. Yang pertama ada bintang. Yang kedua dan lantai. Yang ketiga pohon beringin. Yang keempat kepala. Yang kelima padi dan kapal. Dia silanya melawan arah jarum jam. Jadi jangan nanti ini yang pertama, ini yang kedua, itu salah. Yang benar tapi melawan arah jarum jam ke sini, bukan ke. Nah, Bapak di sini ada yang ngerti ya? Oke, kita lanjutkan. Ya, untuk sila yang pertama itu ada bintang. Apa warna bintangnya? Tadi sila kita ada berapa? Ada dalil. Dan itu mempunyai maknanya masing-masing. Kita lihat yang pertama, ada bin. Apa maknanya? Nah, bunyinya yaitu apa? Tuhan yang Maha Esa. Apa artinya? Bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita agama Islam percaya dengan Allah. Begitu juga dengan agama lain. Mereka percaya dengan Tuhannya masing-masing. Oke. Kemudian ada dari sila Pancasila yang dapat kita amalkan dalam sehari-hari. Ini contohnya. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau kita agama Islam, sholatnya di mana? Di masjid. Kita memilih tempat ibadahnya masing-masing. Kita sampai di sini ada yang kurang jelas atau
Nilai yang kedua. Sebelum Bapak buka slide-nya, ada yang tahu? Ada? Apa? Rantai. Ya. Ini jangan salah paham. Ini ini rantai, bukan bukan gadung. Jangan salah nanti. Ini rantai. Oke. Ini juga ada maknanya tersendiri. Apa maknanya? Kita lihat. Nah. Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya atau maknanya adalah manusia itu sederajat dan bangsa Indonesia merasa dirinya sebagian dari seluruh makhluk di Indonesia. Jadi intinya adalah kita semua sama, tidak ada beda. Si miskin dan si kaya itu kita berbeda. Jadi kita tidak boleh angkuh. Ada kaya sedikit, kita itu tidak boleh. Karena sesuai dengan arti dari sila kita yang kedua, kita itu semua manusia sederajat, tidak ada beda. Oke, mengerti ya? Baik. Ketiga. Apa ini? Pohon beringin. Pohon beringin. Kenapa tidak pohon lain saja? Kenapa tidak pohon mangga? Kenapa tidak pohon lain? Kenapa? Dari bentuknya saja kita sudah bisa melihat itu pohon yang teduh. Pohon beringin juga mempunyai apa di mana? Bunyinya yaitu Persatuan Indonesia yang mempunyai arti simbol pohon beringin bermakna semua rakyat Indonesia berduduk di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin itu diibaratkan negara Indonesia. Jadi semua kita berduduk di bawah pohon beringin. Nah kan? Artinya kita berduduk di satu negara, yaitu negara Indonesia. Yang kita dapat amalkan setiap hari untuk kehidupan sehari-hari, yaitu rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang namanya rela itu tidak mengharapkan upah dan imbalan. Oke, baik. Sudah bisa kan? Sekarang sila berapa? Sila keempat. Kepala banteng, bukan kepala sapi. Ada yang benar banteng? Hah? Karena di Aceh khususnya tidak ada banteng. Oke. Kita lihat namanya apa. Oke. Bunyinya yaitu sila keempat, yaitu kerajaan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan makna atau arti dari simbol kepala banteng adalah bermakna musyawarah dan orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu masalah. Inti dari sila kita yang keempat adalah semua pekerjaan, semua keputusan kita harus melaksanakan musyawarah. Tidak boleh mengambil keputusan sendiri.
keputusan yang baik. Oke. Yang dapat kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari yaitu selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan menyelesaikan masalah seperti yang Bapak sampaikan tadi. Oke, mengerti ya? Bapak di sini mengerti ya? Kemudian sila kita yang terakhir yaitu badi dan nafas. Nah, sebelum kita masuk ke mulainya, tahu padi? Kalau sudah ada padi, kita pasti sudah sudah apa? Sudah senang, sudah makmur, sudah atau pak itu padi dan nafas itu menandakan putih bersih. Oke, kita lihat arti dan makna. Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, artinya adalah bermakna kemakmuran. Cocok dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Baik. Pengamalan yang dapat kita pedomani sehari-hari yaitu gotong royong dan tidak bergaya mewah. Nah, kita saling gotong royong, saling membantu. Karena gotong royong pekerjaan yang besar akan menjadi kecil karena gotong royong. Dan kita tidak boleh hidup mewah. Kita semua ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kelima sila tadi ada yang kurang jelas, kira-kira boleh ditanyakan? Jelas semua ya? Jelas? Jelas? Tadi kita telah memanfaatkan materi guru kita yaitu apa judulnya tadi? Hati, lambang, sila, bangsa, sebentar lagi kita ada tugas. Ada tugas yang harus kita selesaikan. Jadi untuk lebih memahami, untuk kita mengisi soal, ada baiknya kita nonton video pada tayangan berikut ini. Mau ya? Ayo kita rapikan. Halo teman-teman, tahukah kamu bahwa setiap negara memiliki lambang negara yang bentuknya berbeda-beda? Lambang negara menggambarkan kedaulatan, kepribadian, dan identitas nasional dari suatu negara. Kali ini kita akan belajar mengenai lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Pancasila itu dari bahasa apa sih? Pancasila itu asalnya dari bahasa Sanskerta, Bo. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar yang merupakan landasan dari negara Indonesia. Kalau salah satu sila itu dihapus atau hilang, maka bukan Pancasila namanya. Oh, begitu ya. Lalu kenapa Pancasila harus melambangkan dengan burung Garuda itu? Iya, karena burung Garuda melambangkan negara Indonesia yang besar dan kuat. Selain itu, warna emas pada burung Garuda juga melambangkan kemegahan dan kejayaan. Jadi, warnanya tidak bisa kita ubah sembarangan, Bo. Oh iya, lambang burung Garuda juga memiliki makna lain loh. Oh, apa itu? Bulu sayap yang ada pada burung Garuda berjumlah 17 helai. Bulu ekor berjumlah 8 helai. Bulu pangkal ekor berjumlah 19 helai dan bulu leher berjumlah 45 helai. Coba tebak, kalau disatukan, angka-angka tadi melambangkan apa? Tahu, tanggal kemerdekaan Indonesia ya. Betul, 17 Agustus 1945, tanggal kemerdekaan Indonesia.
Selain itu, di dada burung Garuda juga terdapat tameng atau perisai. Pada perisai itu terdapat gambar bintang segi 5, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, juga padi dan kapas. Wah, gambar-gambar itu pasti simbol dari kelima sila Pancasila ya Piko. Betul, Bob. Turunan simbol-simbol sila Pancasila adalah dari tengah, kemudian ke kanan bawah, dan selanjutnya berputar melawan arah jarum jam. Kalau tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di bawah itu artinya apa ya Piko? Nah, tulisan itu memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu juga, Bob. Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan bangsa Indonesia yang menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Tulisan itu diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular, yaitu seorang pujangga dari kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Nah, di Pancasila ini ada ajaran-ajaran yang dapat dijadikan pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, Bob. Kita lanjutkan di video berikutnya ya, teman-teman. Setelah kita menonton video tadi, kita sudah menambah pemahaman untuk melaksanakan soal kita yang akan Bapak berikan nanti untuk kita semua. Jadi sebelum itu kita akan membuat kelompok. Nah, kita buat 5 kelompok. Ya anak-anak ya. Oke. Baik anak-anak, masih semangat ya. Sekarang Bapak akan membagikan soal untuk kelompok masing-masing dan dikerjakan harus dikerjakan. Semuanya harus aktif ya. Sekarang Bapak akan membagi soal ya. Oke. Sudah tahu cara isinya? Sudah tahu kan? Aduh. Nah, cara isinya adalah di sini diisi apa bunyinya? Bunyi lambang misalnya bintang. Apa bunyinya? Lalu tulis juga maknanya. Ya, ngerti kan? Ya. Sudah tahu cara isinya? Sudah kan? Cara isinya di sini ditulis bunyinya. Misalnya bunyi pertama apa? Tuhan yang Maha Esa. Ditulis di sini. Ditulis. Lalu ditulis mananya apa? Ya, mengerti ya? Oke. Sudah bisa kan? Di sini ditulis bunyinya. Setelah ditulis bunyi, kemudian ditulis maknanya seperti yang Bapak bilang tadi. Ya, nanti ya. Cara
tempat dan demi kerja. Sudah siap semua? Oke, kalau sudah siap, sekarang Bapak akan memanggilkan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kalian masing-masing. Untuk kelompok yang pertama Bapak panggil yaitu kelompok A. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon beringin Persatuan Indonesia. Kita bertemu bersama yang kokoh dan menaungi seluruh bangsa. Kepada Bante. Kegiatan yang dipimpin oleh Menteri Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Kegiatannya adalah kebersamaan dan kekuatan rakyat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya adalah terpenuhi kebutuhan yang merata. Oke, terima kasih untuk kelompok A. Mohon tepuk tangannya. Sekarang kita panggil satu kelompok lagi, yaitu kelompok C untuk mempresentasikan hasil kerja. Mohon kelompok C dipersilakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, bintang. Maknanya adalah cahaya ketuhanan yang menerangi seluruh kehidupan bangsa. 2, rantang. Maknanya adalah hubungan manusia yang saling terikat kuat dan setara. 3, pohon beringin. Maknanya adalah tempat bernaung bersama yang kokoh dan menaungi seluruh bangsa. 4, kepala banteng. Maknanya adalah kebersamaan dan kekuatan rakyat. 5, padi dan kapas. Maknanya adalah terpenuhi kebutuhan yang merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tepuk tangan yang gemuruh untuk kelompok C. Baik, Bapak ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang telah menyelesaikan presentasinya masing-masing. Baik anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah tentang arti atau makna bila Pancasila. Ada 5 bila Pancasila. Yang pertama ada bintang. Yang kedua rangkai. Yang ketiga pohon beringin.
kebutuhan secara merata. Baik anak-anak, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa hari Kamis yang akan datang untuk proses pembelajaran selanjutnya. Sebelum Bapak mengakhiri, kita akan membacakan Ummul Quran, yaitu